Di penghujung tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Bogor akan menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala desa yang digelar serentak tersebar di 88 desa di 34 kecamatan. Proses dan mekanisme pelaksanaan Pilkades di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, teknis pelaksanaannya panitia Pilkades Desa Pancawati mengikuti aturan dan pedoman yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Bupati Bogor. Hingga saat ini beberapa tahapan Pilkades telah dilewati, salah satunya penjaringan bakal calon kepala desa Pancawati periode 2020-2026. Panitia Pilkades telah menerima berkas formulir pendaftaran dari bakal calon kepala desa. Sebanyak 2 bakal calon telah mendaftarkan diri yang siap merebutkan kursi kepala desa menjadi orang nomor 1 di Desa Pancawati. Kedua bakal calon tersebut yaitu Haji Iqbal Jayadi sebagai petahana calon kepala desa dan balon kedua yaitu Haji Edi Kuswandi. Hasan Asnawi, Ketua Panitia Pilkades Desa Pancawati, dirinya berharap kegiatan pelaksanaan Pilkades yang akan digelar pada tanggal 20 bulan Desember mendatang sukses tanpa ekses dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilihnya memilih pemimpin untuk menentukan 6 tahun ke depan masa depan Desa Pancawati. Saya sebagai ketua panitia penyelenggara pemilihan kepala desa serentak di tahun anggaran 2020 di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Pada dasarnya kita mempedomani aturan yang ada, adapun tahapannya sesuai surat edaran bahwasanya kemarin kita mulai tanggal 19 September itu penjaringan bakal calon balon sampai penutupan tanggal 27 September pukul 00. Pada pukul 00 kita cuma menerima dari 2 orang yang mengambil formulir, 2 orang pula yang mengembalikan formulir tersebut untuk bakal calon. Salah satunya yaitu 1 Bapak Haji Iqbal Jayadi ya incumbent, kedua Haji Edi Kuswandi dari Pasir Kuda. Kita ngadain rapat pleno pada pukul 00 pada saat itu bahwa pendaftaran ditutup pada tanggal 27 September dengan jumlah balon 2 orang. Tahapan berikutnya pada balon tersebut pada saat pengembalian berkas tidak dua-duanya emang pada saat itu belum lengkap, tetapi membuat surat pernyataan untuk melengkapi kekurangan sampai waktu yang ditentukan sesuai surat Perbub nomor 66 di situ diatur kalau nggak salah di pasal 54 di situ diatur dengan waktu yang ditentukan dan kita tentukan sampai tanggal 19 Oktober dan alhamdulillah dua-duanya sekarang pada hari ini sudah melengkapi semua, baik Haji Iqbal Jayadi ataupun Bapak Haji Edi Kuswandi, kekurangan-kekurangan tersebut sudah dilengkapi semua. Adapun mekanisme pemilihan sudah diatur di Perbub nomor 66, juklak junisnya sudah diatur dan kemarin sudah terbit Perbub 69 tentang penerapan protokol kesehatan untuk pemilihan Pilkades. Jadi kita sebagai panitia dasarnya mempedomani aturan yang ada. Adapun pemilihan Pilkades pada saat ini itu sangat istimewa. Istimewanya kenapa? Ini di masa pandemi kita mengadakan pesta demokrasi dengan menerapkan protokol kesehatan dibagi zona. Kalau dibagi zona di Perbub 37 pun juga sama pada terbit 2019. Ini Perbub 66 dibagi zona tetapi kita dipisah TPS, dibagi TPS juga. Pancawati terbagi dengan 7 TPS, bagi zona berarti kita tetap dibagi TPS juga. Kalau tahun kemarin cuma di zona di 1 titik, kalau sekarang dipisah. Jadi sub ada unit TPS itu ada dari 48 RT, 13 RW, 8 kampung kita bagi 7 TPS. Adapun titik TPS-nya, TPS 1 ada di Kampung Leuweung Rarangan, TPS 2 ada di Kampung Lemah Nendet di Bukit Ceria, TPS 3 ada di Kampung Pasir Kuda di depan TK Sadah, TPS 4
ada di Kampung Ciharang Satim di depan atau di halaman Pila Salak. TPS 5 dan 6 itu di bawah kantor desa lapangan Wisma BRI. Saya luruskan di sini, itu bukan lapangan Haji Munandar, tetapi itu lapangan Wisma BRI. Khawatirnya di luar sana ada opini yang berkembang bahwa ini lapangan salah satu tim sukses. Itu bukan. Kita luruskan sebagai panitia bahwa TPS 5 dan 6 itu lokasi ke Kampung Logok Nyenang, posisinya ada di lapangan di tempat Wisma BRI. Terus TPS 7 ada di lapangan Cipare, itu untuk pemilih RW 12 dan 13. Begitu. Untuk jumlah DPT? DPT, kalau bicara DPT kita belum sesuai tahapan, baru kita dikasih namanya DP4, daftar pemilih sementara, yang sumber dari Disdukcapil yang didistribusikan melalui DPMD. Kita lagi verifikasi, kita udah walaupun pada dasarnya belum tahapan untuk verifikasi, tetapi untuk Desa Pancawati sendiri karena jumlah DP4-nya 10.164 kurang lebih, makanya kita kerjasama dengan RT RW untuk diverifikasi lebih awal, karena di situ ada yang meninggal, bahkan ada yang pindah, makanya kita akan ketahuan termasuk orang yang belum terdaftar di DP4. Di sini sudah diatur di Perbub 69 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkades. Yang jelas kita udah sosialisasi dari sekarang, baik melalui pihak RT RW atau kader. Pada saat pemilihan tetap kita melaksanakan 3M. Sebagai panitia, sarana prasarana termasuk cuci tangan, sanitizer, bahkan kita ada penyemprotan dulu. Pada saat pelaksanaan, setiap pemilih itu diwajibkan pakai masker dan harus cuci tangan dulu dan dikasih sarung tangan. Untuk ada jadwal kampanye nggak? Kalau jadwal kampanye tidak ada, karena di sini kalau dulu istimewanya seperti ini. Kalau sekarang calon itu di rumah masing-masing. Jadi kita tidak ada pada dasarnya di situ emang ada di surat edaran jadwal kampanye dari sekian, tetapi untuk mengantisipasi kerumunan warga, insya Allah panitia Pancawati tidak akan membuat jadwal kampanye, paling kampanye secara terbatas di rumah atau di aula tertutup, itu pun dibatasi dengan jumlah massa. Yang jelas kita sebagai panitia mempedomani aturan yang ada. Harapan pelaksanaan Pilkades Pancawati, kita berharap kegiatan ini sukses tanpa ekses dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk memilih pemimpin. Inilah saatnya menentukan masa depan Pancawati. Dari kawasan Caringin, Bogor, Fauzi, Info Desaku, TV Desaku Bogor, melaporkan.